Sejumlah warga terjaring razia disiplin COVID-19 di Lampung Selatan. DPRD Metro menilai penyerapan dana COVID-19 setempat cukup baik. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program iNews Lampung. Program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Kedisiplinan warga memakai masker saat berada di ruang umum belum baik. Sejumlah warga terjaring razia penanganan COVID-19 di berbagai daerah. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan masih rendah. Puluhan warga terjaring operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di Kalianda, Lampung Selatan. Para warga tersebut tidak menggunakan masker saat berada di ruang publik. Pahami, ingat 3M itu tadi ya, itu kesehatan Bapak dan Operasi Gabungan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 dipusatkan di Jalan Protokol Kota Kalianda. Pada operasi ini, aparat gabungan menemukan puluhan warga yang tidak mengenakan masker. Sejumlah sanksi diberikan, mulai dari sanksi sosial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya atau membaca isi Pancasila secara lantang. Petugas juga memberikan sanksi fisik seperti push up. Masyarakat yang terjaring operasi menyatakan lupa membawa masker, tapi banyak juga yang tidak memakai masker meski sudah membawanya. Konsolidasi ya, kita menyikapi kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan lagi untuk kegiatan yang kedua. Tidak kemungkinan nanti sesuai arahan atau perintah pimpinan mungkin besok atau ada jadwal terbaru mungkin kami akan tetap melaksanakan kegiatan ini. Iya, kegiatannya apa aja? Selain razia masker ada apa lagi? Untuk sementara sesuai arahan pimpinan kita tetap melaksanakan kegiatan untuk operasi himbauan ya, himbauan bukan operasi ya, himbauan untuk pemakaian wajib untuk menggunakan masker ini. Untuk pelanggaran sendiri tadi kita beri pelanggaran apa, Bang? Kita beri hukuman apa? Ya, untuk pelanggaran alhamdulillah mungkin rekan-rekan juga sudah bisa lihat tadi ada sebagian yang dihukum. Operasi justisi akan terus digelar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Lampung Selatan. Sasarannya titik-titik simpul yang banyak kerumunan massa. Operasi justisi penegakan dan penindakan protokol kesehatan COVID-19 ini melibatkan aparat gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pemadam kebakaran, serta unsur TNI Polri, serta Satgas COVID-19. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Tim gabungan melakukan razia di Pasar Adiluih, Pringsewu. Razia menyusul adanya salah satu warga Pekon Enggal Rejo yang diduga terkena COVID-19. Pasien baru pulang dari Bogor dengan gejala batuk dan pilek. Petugas gabungan dari tim gugus tugas COVID Kecamatan Adiluih merazia pengendara roda 2 dan 4. Saat razia, masih ada warga tidak disiplin memakai masker. Warga yang melanggar diberikan sanksi seperti menyanyikan lagu kebangsaan serta push up. Sanksi ternyata belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Masyarakat belum sadar pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Padahal, Pasar Adiluih merupakan jalur perbatasan antara Lampung Tengah dan Pesawaran. Razia justisi ini sudah ke-13 kali dilakukan setelah adanya warga Pekon Enggal Rejo yang diduga tertular virus corona. Pasien dirawat di Puskesmas Adiluih sebelum dibawa ke Rumah Sakit Daerah Pringsewu untuk dilakukan tes swab. Terkena hanya ada diduga satu, tetapi sudah ditangani secara medis dan itu tidak menimbulkan kegaduhan dan keributan di masyarakat. Mulai hari Senin kita akan adakan rakor dengan Satgas Pekon yang nantinya Satgas Pekon akan dihidupkan kembali karena ini kita kebutuhan jangan sampai terjadi seperti di daerah lain seperti di Lampung Utara
kita sangat ikut prihatin juga, di sana lebih tinggi dari kita, oleh karena itu kita antisipasi seperti sebelum terjadi. Hari ini kita melaksanakan operasi justisi gabungan antara Puspika seluruhnya dan Satgas COVID-19. Saya lihat di lapangan masyarakat ya 96% sudah menyadari, sudah pakai masker semuanya. Berkoordinasi Camat, Kapolsek Sukoharjo serta dan Ramil, kami bersinergi, intinya bagaimana melakukan pencegahan terkait pandemi COVID-19. Hari perlu dipertahankan, diteruskan sehingga kita bisa sama-sama mencegah COVID-19 untuk datang atau sampai ke Adilui. Rencananya, tim gugus COVID Kecamatan Adilui akan memperlakukan kembali Satgas di setiap pekon. Banyak Satgas tidak berjalan karena keterbatasan biaya menggunakan dana desa. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, meminta warga Lampung untuk mematuhi protokol kesehatan. Warga harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun saat berada di ruang publik. Secara global, kasus COVID-19 sudah mencapai angka 30,5 juta, sembuh 20,8 juta, dan meninggal dunia sekitar 953 ribu. Di Lampung, kasus COVID-19 per 19 September adalah total 715 kasus dengan kematian sebanyak 28 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan COVID-19 yang utama adalah menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker. Saya juga akan menyampaikan jumlah pemeriksaan swab yang telah dilakukan di Provinsi Lampung. Total kumulatif ada 10.742, yang positif 1.280. Khusus pada tanggal 18 September 2020, total swab yang diperiksa ada 260 spesimen yang menghasilkan positif baru 21 orang. Angka reproduksi efektif untuk hari ini, tanggal 19 September 2020, berada di 0,34. Walaupun masih berada di bawah angka 1, namun lihat fluktuasi selama 2 minggu terakhir, masih 0,34 sampai dengan 2,23. Rantai penyebaran virus corona harus segera dihentikan. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi virus corona. Caranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. DPRD Metro menilai penyerapan dana COVID-19 setempat cukup baik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Metro menilai penggunaan dana COVID-19 cukup baik. Penggunaan anggaran sesuai dengan program yang direncanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 di kota tersebut. Anggaran COVID-19 di kota Metro hingga saat ini sudah mendekati angka 20 miliar. Penjabaran perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2020 sebanyak 26.000. Mengingat faktor yang mendesak, maka kami... Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan seperti bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, dan beberapa kebutuhan lain selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan penggunaan anggaran COVID-19, kalangan Dewan menilai penggunaan sudah cukup baik. Penilaian ini disampaikan anggota DPRD Metro Abdul Haq di gedung DPRD setempat beberapa waktu lalu. Yang saya hormati Bapak Insan Pers, hadirin undangan yang berbahagia. Acara
menjadi kunci untuk pada hari ini kita bertemu 9,3 miliar. Menurut Abdul Haq, mekanisme pencairan dana COVID-19 sudah sesuai aturan, yakni dengan melibatkan BPK. Hingga saat ini sudah lebih dari 14 miliar dana yang digelontorkan untuk penanganan COVID-19. Lampiran 3 set berkas. Perihal maka bersama ini kami sampaikan. 1. Rancangan dan penjabaran perubahan APBD Kota hasil untuk kepentingan masyarakat dan lebih baik. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan terjadi masalah ada semacam tunggakan ya cukup besar 10,22 miliar. Kalau untuk rincinya tanya di inspektorat. Zolim kita kalau nggak dana itu dipakai. Ya ketiga pihak masa unsur pejabat nggak ditagih. Harus ditagih. Berapa miliar Pak? Total yang 10,2. Selama ini udah dicicil belum tuh? Lah walah coba tanya. Kalau tadinya sih 18 kan. Nah progresnya 2005 tahun terakhir cukup tinggi. Apa mau begini terus? Saya selaku lembaga ikut mengawasi, boleh dong saya harus sebentar. Kalau kita biarkan berarti saya kena pidana juga. Ikut melindungi. Ada saya pegang data. Kalau ini ada nggak sih tanggapan dari fraksi Nasdem sendiri terkait tadi kabur tanggapan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana COVID ini? Kalau COVID saya lihat cukup bagus, Karena apa? Karena mereka menggunakan pencairannya harus di-clearkan dulu dengan BPKP. Saya lihat cukup. Kalau yang bagus saya katakan bagus. Itu baik, itu di laporan ya. Kalau penggunaannya? Nah penggunaan saya nggak tahu. Penggunaannya saya tahu. Menurut kita lebih tepat sasaran nggak sih anggaran itu digunakan dengan pola-pola pemerintah? Saya kalau belum melihat saya nggak mau. Siap. Nebak-nebak. Nanti salah saya. Selama ini udah habis berapa loh buat anggaran COVID sendiri? Kalau nggak salah, berapa 14 bagi 13. Tapi di bawah 20. Sampai dengan pembahasan kemarin. Berkisar di bawah 20 M. Kalau nggak salah. Sebelumnya, seorang pasien positif COVID-19 berinisial NN asal Metro Pusat meninggal dunia. Sebelumnya, perempuan 64 tahun tersebut sempat dirawat 2 hari di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Pasien tidak memiliki riwayat perjalanan keluar kota. Namun, ia diduga kontak dengan anaknya yang bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan. Anaknya tersebut sering kedatangan kendaraan dari luar daerah untuk bisnis rongsokan. Satgas Penanganan COVID-19 Lampung merilis penambahan 13 kasus baru COVID-19 dan 1 pasien meninggal dunia. Jumlah pasien COVID-19 di Lampung saat ini menjadi 728 orang, 29 diantaranya meninggal. Tapi ada penambahan pasien sembuh sebanyak 3 orang, sehingga jumlah pasien sembuh menjadi 445 orang. Sementara kasus suspek COVID-19 di Lampung bertambah 1, sehingga totalnya ada 73. Dari Metro, User dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. DPRD Metro menggelar rapat paripurna RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Metro menggelar sidang paripurna rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD perubahan tahun 2020. Sidang yang berlangsung di gedung DPRD setempat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution.
Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Verlisi Andini undur diri. Jangan lupa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Sidang paripurna RAPBDP DPRD Metro berlangsung di gedung Dewan setempat beberapa waktu lalu dengan menggunakan video conference. Rancangan dan penjabaran perubahan APBD Kota Metro Pemanggilan Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution dan dihadiri Wali Kota Metro Ahmad Pairin dan sejumlah anggota DPRD Metro. Rapat paripurna pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Wali Kota, anggota Forkopimda, saudara Sekda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Metro yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini, serta kepada para camat dan lurah Kota Metro dan jajaran pemerintah daerah Kota Metro lainnya yang juga berkenan mengikuti rapat paripurna hari ini melalui sarana video conference yang telah disiapkan. Semoga semua yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Untuk umum. Laporan keuangan disampaikan langsung oleh Wali Kota Metro Ahmad Pairin. Penggunaan anggaran di pertengahan tahun 2020 mengalami banyak perubahan. Hal ini lantaran banyak biaya tak terduga yang muncul akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 banyak berimbas pada berbagai sektor seperti ekonomi. Terlebih lagi, masyarakat kalangan menengah ke bawah. Untuk itu anggaran penanganan COVID-19 mendesak untuk digelontorkan. Bukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang keempat, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Penyusunan perubahan RAPBD tahun 2020 merupakan rangkuman dari kebijakan tahun anggaran murni, kebijakan refocusing, dan kebijakan perubahan tahun 2020. Tentunya proses ini telah kita laksanakan dengan penyesuaian beberapa regulasi perencanaan maupun keuangan yang sangat dinamis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini. Selanjutnya, pos belanja tidak langsung mengalami kenaikan 5% dari target awal 405,78 miliar menjadi 426 miliar. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada belanja tidak terduga yang naik sebesar 5,429% dari semula ditargetkan sebesar 500 juta menjadi 27,6 miliar. Kenaikan ini dilakukan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan prioritas di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi secara pasti sampai vaksin ditemukan. Seluruh rangkaian acara rapat paripurna telah kita selesaikan dan sebelum rapat kami tutup, atas nama pimpinan Dewan, sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Wali Kota dan anggota Forkopimda serta seluruh hadirin yang berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna hingga saat ini. Atas nama pimpinan Dewan, kami juga mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam kami memimpin rapat paripurna hari ini. Harapan kami semoga yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.